搞邊科呢？ Halo Celengers, kembali lagi bersama Mimin yang ganteng ini di Celengan Film pastinya. Tak pernah lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan semoga nggak jomblo lagi ya. Oke, kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Legend of the Dragon yang dirilis pada tahun 1991. Film ini mengisahkan keluarga Chow Fei Hung, sang master kungfu terjebak dalam permainan judi yang mengorbankan harta berharga mereka. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Pada awal film, kita diperlihatkan tontonan barongsai yang dipadukan dengan gerakan kungfu ciamik sampai menarik media asing. Media sekelas CNN datang untuk meliput pertunjukan ini sekaligus mewawancarai Pak Chow Fei Hung atau kita panggil saja Pak Chow yang mengadakan tontonan ini. Mereka juga meminta pertunjukan kungfu untuk direkam, sehingga Pak Chow memanggil anaknya yang bernama Xiulong. Xiulong pun yang sedang asik main layangan langsung semangat saat ia melihat peluang bisa jadi terkenal. Alih-alih menampilkan gerakan kungfu yang mengagumkan, Xiulong malah sibuk bergaya di depan kamera. Xiulong dan adik perguruannya bernama Mo tampil konyol membuat para bule meragukan kemampuannya. Tidak terima dibilang lemah, Mo menunjukkan kekuatan supernya dalam adu panco. Mudah saja bagimu mengalahkan bule itu. Lalu, Mo berlanjut menunjukkan kungfu sesuai perintah gurunya. Akan tetapi, Mo malah kelewat semangat sampai membuat bumi gonjang-ganjing. Meski begitu, Pak Chow tetap memarahi Xiulong yang tidak bisa menerima serangan Mo. Pak Chow mengambil payungnya memberi pelajaran pada anaknya. Untungnya saja Pak Chow kedatangan tamu teman lamanya yang bernama Moyan, sehingga ini kesempatan Xiulong bisa lolos dari hukuman. Saat Pak Chow mengobrol dengan Moyan, Xiulong berlatih kungfu bersama Mo. Tapi lagi-lagi Mo dengan tinjunya bisa membuat Xiulong melayang ke udara dan jatuh mengenaskan. Tampaknya Moyan tidak hanya bertemu sebentar. Ia sempat makan bersama yang diakali oleh ayah dan anak ini agar Moyan tidak kebagian lauk. Lalu ia pun menginap dan pagi harinya Moyan diajak Pak Chow untuk melihat tanah leluhurnya yang sangat luas. Di sana Moyan berkata bahwa Pak Chow akan kaya raya jika menjual tanahnya. Tapi ide itu jelas ditolak Pak Chow. Bahkan saat ada orang kota yang menawarinya, orang itu langsung dikepret seketika. Beralih ke Xiulong yang pengangguran sejati. Ia terlihat serius bermain biliar di depan warung jajanan. Xiulong ini memang kegiatannya jika tidak layangan ya main biliar. Setelah selesai bermain, ia sangat senang saat menerima jajanan dari pemilik warung sebagai hadiahnya. Di saat itulah Moyan yang sedari tadi mengamatinya mengajak Xiulong bermain biliar tapi dengan taruhan. Tentu saja hal ini membuat Xiulong marah karena ayahnya melarang Xiulong untuk berjudi. Moyan pun membujuknya sampai Xiulong mulai goyah, hingga datanglah Mo yang membalikan meja biliar. Di hari itu kebetulan sekali Xiulong terus membuat Mo kesal, mulai dari taruhan bermain sampai tebar pesona ke cewek bule. Malamnya Xiulong mendatangi Mo yang sedang bete. Sikap tengilnya membuat Mo tidak bisa menahan untuk memukul Xiulong. Tapi saat tidak sengaja Xiulong menghentikan pukulan Mo dengan menggenggam tangannya. Tiba-tiba saja Mo jadi salting. Paman tua yang menyaksikan ini hanya tertawa dan memberitahu Xiulong jika diam-diam Mo menyukainya.
Di sisi lain, Moyan ternyata punya maksud tertentu untuk mendapat uang dari Pak Chow. Entah baik atau polos, Pak Chow dengan ringan memberinya uang. Namun ia meminta Moyan membawa anaknya yang tidak berguna pergi ke Hong Kong bersama Moyan. Alhasil besoknya Si Ulung sudah tampil klimis bersiap mau merantau ke kota orang. Saat ia sedang melihat ketampanan dirinya, tiba-tiba saja ada orang yang akan membacoknya. Ternyata itu Pak Chow yang lagi bercanda. Meleset sedikit saja, nyawa pun langsung melayang. Ketika melepas kepergian Si Ulung, Pak Chow berpesan pada anaknya agar tidak berjudi, tidak berkelahi dan pulang saat ia sudah sukses. Jika Si Ulung dalam keadaan terdesak, ia boleh membuka satu kantong pemberian Pak Chow. Setelah semuanya siap, Si Ulung pun pergi ke pelabuhan. Sedangkan Pak Chow yang gengsinya selangit mengikuti mereka dengan ngintip-ngintip. Perjalanan ke Hong Kong membuat Si Ulung bersemangat. Ia sudah merencanakan mimpinya untuk makan bakso dan jajan burger begitu sampai di kota. Saat ia benar-benar sampai di Hong Kong, Si Ulung terkagum-kagum dengan kemewahan yang ditawarkan kota. Lalu dalam perjalanan, Moyan mampir ke butik untuk menagih hutang. Ternyata Moyan bekerja sebagai rentenir. Tidak peduli dengan kerjaan Moyan, Si Ulung pun malah menemukan apa yang lebih menarik. Berbagai kekonyolan terjadi saat Si Ulung si anak desa pergi ke kota. Saat pesan makanan, ia malah diajak main kuis yang membuatnya tidak bisa-bisa mendapatkan makanan. Lalu kocaknya, ketika waktu mendekati jam tidurnya, ia langsung tertidur meski saat itu masih di jalan. Moyan terpaksa mengangkutnya. Namun sesampainya Moyan di rumah, ia sudah disambut segerombolan orang yang menagih hutangnya. Jadi Moyan meminjamkan uang dari uang pinjaman. Mengetahui akan ada serangan lanjutan, Moyan pun pergi meninggalkan Si Ulung yang tidur sangat nyenyak. Dan benar saja, saat bos dan anak buahnya datang, mereka hanya menemukan Si Ulung yang cosplay jadi orang mati. Setelah beragam upaya kejam dilakukan tidak berhasil, Si Ulung pun hanya bisa bangun saat alarm berbunyi. Dan malangnya nasib Si Ulung, baru saja melek sudah ditodong pistol. Karena keadaan sudah terdesak, Si Ulung membuka kantong pemberian ayahnya yang berisi perintah untuk mengalahkan lawan. Langsung saja Si Ulung mengeluarkan jurus kungfunya yang bisa membuat tulang-tulang rontok seketika. Si Ulung pun tersenyum bangga, ia menangkap sesuatu yang dikiranya hadiah tapi ternyata bom. Si Ulung yang panik langsung lompat menuju jalanan tempat Moyan bersembunyi. Kemudian Moyan pergi ke klub biliar untuk menagih hutang kliennya selagi Si Ulung menunggu di luar. Memang dasar Moyan ini sangat payah. Ia tidak bisa mendapat uangnya kembali. Ia malah bertaruh uang dengan main biliar. Tapi main biliar juga payah sampai ia malah kemakan taruhannya sendiri. Untungnya saja ada Si Ulung yang menyusulnya. Ia memanfaatkan Si Ulung agar bisa lolos dari kekalahannya. Lalu saat Moyan keluar, ia melihat ada orang yang dihajar karena tidak bisa membayar uang taruhan. Jadilah ia kembali untuk menolong Si Ulung yang malah dikejutkan dengan kehebatan permainan Si Ulung. Bahkan satu klub berdecak kagum melihat keterampilan sejati. Dari sana Moyan mendapat uang kemenangan Si Ulung yang tentu saja tidak diketahui si bocah. Sejak hari itu, Moyan terus memanfaatkan kemampuan Si Ulung bermain biliar. Bahkan, Moyan sengaja membeli piala agar Si Ulung menganggap itu sebagai kejuaraan. Melihat banyak penghargaan abal-abal yang ia terima, Si Ulung begitu terharu sampai ingin bunuh diri karena ia sudah mencapai tujuan tertinggi dalam hidupnya. Sedangkan Moyan diam-diam menilep uang kemenangan taruhan Si Ulung yang jumlahnya banyak sampai membuat mereka bisa foya-foya. Pada suatu malam, mereka berdua di diskotik karena Moyan harus menemui bos untuk membayar hutangnya. Tidak seperti biasanya, bos melepaskan Moyan meski belum melunasi bunganya. Rupanya, diam-diam bos mengincar kepolosan Si Ulung agar bisa mendapat sertifikat tanah milik Pak Chow.
Kemudian malam selanjutnya, Siulung kembali ke meja biliar meski sebelumnya ia bilang mau berhenti. Akan tetapi dari pertandingan itu, Siulung jadi mengetahui jika selama ini ia dimanfaatkan habis-habisan oleh Moyan. Siulung marah besar karena tanpa sengaja ia sudah melanggar janji pada ayahnya. Siulung membanting pialanya lalu bersiap menghajar Moyan, tapi Siulung malah ketiduran. Keesokan harinya, Siulung sudah pulang ke Tai'o. Sedangkan Moyan dikejutkan dengan kedatangan rentenir. Moyan harus membuat Siulung mau bertanding biliar dengan taruhan surat tanah Pak Cho jika ia masih ingin hidup. Siulung sendiri sudah sampai di desa dan melepas rindu dengan Mo. Kemudian ia menemui Pak Cho yang marah-marah karena Siulung pulang terlalu cepat dan juga tanpa ditemani Moyan. Di saat Siulung sedang berkelit dari serangan ayahnya, Moyan datang menyusul. Melihat situasi aman terkendali setelah kedatangan Moyan, Siulung pun pergi jalan-jalan bersama Mo. Selagi Siulung pergi, Moyan melancarkan aksinya membujuk Pak Cho untuk menyerahkan surat tanah itu demi kesuksesan Siulung. Moyan mengatakan Siulung akan bertanding biliar melawan bule dengan kemampuan kungfu tipis-tipis. Siulung juga akan mengharumkan nama desa hingga negara, tapi syaratnya dengan jaminan surat tanah. Melihat kesempatan baik untuk Siulung, Pak Cho mau saja menyerahkan surat tanahnya. Dan sepulangnya ke rumah, Siulung terkejut melihat dirinya disambut perguruan kungfu. Rupanya Pak Cho menugaskan Siulung menyebarkan kungfu Tiongkok lewat aksinya bermain biliar. Ia juga membuat tato keturunan sang naga di punggung anaknya itu. Besoknya Siulung diarak warga yang mengantar perjuangannya. Padahal sebenarnya kalian semua ditipu Moyan. Bersama Mo dan Pak Cho, mereka berempat kini sampai di Hong Kong. Tidak jauh berbeda dari Siulung, dua orang desa ini juga dibuat keheranan dengan suasana kota. Di saat Siulung dan Mo jalan-jalan, Pak Cho diarahkan menandatangani surat perjanjian yang tidak ia tahu apa isinya. Dan tak terasa malamnya pertandingan akan dimulai. Moyan begitu terkejut saat melihat lawan Siulung adalah Jimmy Wade, pemain biliar ternama. Tapi ini tidak berlaku untuk Siulung yang saat ini kebingungan karena Mo mendadak ngambek. Dan pertandingan pun dimulai. Jimmy Wade jelas tampil sangat baik menyapu habis set pertama. Kemudian saat menuju giliran Siulung, Moyan bermaksud memotivasinya dengan mengatakan fakta sebenarnya. Bukannya tampil maksimal, Siulung justru langsung keringat dingin dan bermain sangat payah. 3 set Siulung hanya menjadi bahan tertawaan dan kalah telak dalam permainan. Pak Cho yang belum menyadari apa-apa memberi dukungan agar Siulung tidak menyerah. Sampai pada akhirnya mereka pulang ke desa. Suasana desa berubah ricuh karena orang-orang kota menyita tanah luas warisan leluhur Pak Cho yang sebagian dikontrakan ke warga. Saat itu juga Pak Cho baru tahu jika ia kena tipu muslihat sahabatnya sendiri. Ia pun ke kantor polisi tapi percuma saja karena sudah ada perjanjian sah. Terlanjur malu, Pak Cho dan Siulung bersembunyi di bawah meja. Besoknya masih dengan sembunyi-sembunyi, Pak Cho dan Siulung pergi ke kota dikawal Mo sampai pelabuhan. Di sana Siulung mengatakan cintanya pada Mo sebelum pergi. Lalu ciuman singkat pun terjadi. Tapi Mo takut hamil. Kebodohan dua sejoli ini membuat Pak Cho tambah puyeng saja. Kemudian sesampainya di kota, bapak dan anak ini menjual apa saja dengan pertunjukan kungfu. Tapi orang-orang mengejek mereka dan berujung ditangkap Satpol PP. Lalu mereka dibawa ke kepolisian. Sementara itu bos yang menyita tanah Pak Cho semakin maruk ingin menguasai semua Tai'o. Untungnya saja ia tidak berhasil membodohi paman tua dan Mo. Kembali ke Siulung dan Pak Cho yang pantang menyerah. Malam itu mereka menangkap Moyan yang memberikan uang pada mereka. Langsung saja kekesalan dua orang ini memuncak dan pertarungan pun terjadi.
Tapi keributan itu mereda saat Mo tiba-tiba saja datang membawa angin segar untuk masalah tanah leluhur ini. Singkat cerita, mereka mengajukan pertandingan dengan taruhan lebih besar. Jika si Ulung menang, tanah leluhurnya bisa kembali. Tapi jika si Ulung kalah, maka bos laknat bisa menguasai Taiyo. Meski sangat beresiko, tapi Pak Cho mendorong putranya berjudi. Dan hari pertandingan pun dimulai. Si Ulung kembali melawan Jimmy Wade. Kali ini dilengkapi komentator dengan paket lebih mewah. Bola demi bola dihabiskan Jimmy Wade dengan pola permainannya yang stabil. Sedangkan si Ulung yang membawa harapan orang satu kampung malah belum bisa menunjukkan performa yang baik. Lagi-lagi 3 set pertama si Ulung mundur dengan loyo. Saat tiba gilirannya, si Ulung 1000 kali lebih gugup sehingga pendukungnya berbaris memberinya semangat. Dan ternyata itu bisa membuat satu skor dari pukulan tongkat biliarnya. Baru 1 bola saja masuk, hebohnya langsung kayak menang Piala Dunia. Setelah mencetak skor, kepercayaan diri si Ulung kembali dan ia membuktikan keterampilan sejati. Si Ulung mengejar skor dan menang 3 set sampai tiba di set penentuan. Skor terus berkejaran hingga pada akhirnya si Ulung dihadapkan kesempatan tipis untuk menang. Semua meragukannya. Tapi tiba-tiba saja si Ulung melakukan pemanasan yang membuat semua orang mengira si Ulung sudah sinting. Rupanya si Ulung mengkombinasikan kungfu dengan teknik mengincar bola sampai akhirnya gol. Kemenangan diraih si Ulung. Bos tanah tidak terima yang akhirnya terjadilah keributan. Kini keseruan pertandingan berubah adu pistol versus tangan kosong. Dengan kehebatan kungfu, lawan bisa tumbang seketika. Karena pertandingan ini, si Ulung pun bisa menyelamatkan tanah leluhurnya. Pak Camat makan kawat dan film pun tamat.